Ya, Bapak Ibu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 7 tepat, artinya kita akan mulai rangkaian pekan doa kita pada kesempatan malam hari ini, sebelum besok yang terakhir, begitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, akan dipandu dan dipimpin oleh Penatua Yunus Adisinya. Kepada Pak Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Saat ini kita memasuki pekan doa yang hari yang ke-7 ya Pak Sam ya? Betul Pak, kurang lebih yang segitulah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi untuk lanjutkan pekan doa kita. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Kita teduh selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita akan membuka dengan bernyanyi dengan dari NKB 130, Hidup yang Jujur. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masukin renungan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini menjadikan kami semakin dikuatkan dan diperbarui.
Kami serahkan jalannya pekan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca renungan dari Ulangan 5 ayatnya yang ke-20. Dengan tema Jujurlah Padaku. Ulangan 5 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 5 ayat yang ke-37, Yesus mengatakan dengan tegas, pentingnya mengungkapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kalimat Yesus ini menjadi pengajaran yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Sebuah rangkaian pengajaran yang berisi tentang hal-hal apa saja yang dikehendaki Allah untuk diteladankan dan dilakukan oleh segenap umat-Nya. Hal tersebut juga yang disuarakan kepada bangsa Israel oleh Allah yang menegaskan bahwa Allah menginginkan kejujuran hidup, sebab Ia mengenal setiap umat-Nya dengan baik. Kebohongan yang dilakukan akan berakhir sia-sia, sebab hanya akan mencederai persekutuan dengan sesama dan dengan Allah. Kesaksian yang berisi dusta hanya akan mematikan kebersamaan, bukan mendatangkan berkat. Manusia sebagai makhluk sosial, pasti kita pernah memperoleh wejangan atau nasihat, dan kita juga pernah memberikan wejangan atau nasihat kepada orang terdekat kita. Mungkin Bapak, Ibu, atau saudara yang sudah mempunyai putra, putri, atau teman dekat, pernah memberikan nasihat, baik berupa nasihat apa saja yang itu berupa kebaikan. Nasihat dari kitab Ulangan, pasal 5 ayat 20, yaitu, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada sebuah kalimat yang diajarkan orang Jawa, yaitu Dora Sembodo. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah berarti, kalau iya katakan iya, dan kalau tidak ya katakan tidak. Di dalam sebuah persidangan mungkin kita sering melihat di mana di televisi persidangan yang ditayangkan live, kita melihat bahwa biasanya pengacara dari si terdakwa akan menghadirkan beberapa saksi untuk meringankan hukumannya. Biasanya sebelum bersaksi mereka akan disumpah dengan kitab suci sesuai dengan keyakinan saksi tersebut. Disinilah letak peran seorang saksi. Apakah dia mau menyampaikan kesaksian yang benar sesuai fakta atau kesaksian yang palsu. Nah, sekarang ini sedang merajalela. Orang mencari popularitas dan mencari kenikmatan meskipun mereka memberikan informasi dusta. Sebaliknya, kita dapat dikucilkan karena justru memberikan informasi dan kesaksian yang benar. Kita sebagai umat Tuhan, kita ditantang apakah kita berani berkata benar terhadap sesuatu hal yang kita lihat dan kita alami. Seandainya apa yang kita lihat itu salah. Sebagai guru misalnya, kita ditantang apakah kita berani berkata benar terhadap murid kita yang malas belajar atau yang suka menyontek. Sebagai bawahan dalam pekerjaan, beranikah kita menyatakan yang benar, padahal itu berbeda dengan pendapat dan kebijakan dari pimpinan. Yang konsekuensinya, kita tidak disenangi oleh atasan kita. Dalam kehidupan berkolektif,
Kasih terhadap sesama bukan berarti mengiyakan segala yang dianggap benar oleh sesama kita. Kita harus menjadi saksi yang tidak berdusta, namun benar di hadapan Tuhan. Kebenaran yang hakiki hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan berdusta demi kebutuhan duniawi, seperti jabatan, demi uang, demi menjatuhkan musuh, maka melakukan saksi dusta. Jika itu kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang melanggar nasihat Tuhan. Marilah kita merenungkan, sudahkah kita berlaku jujur dalam hidup keseharian kita? Sudahkah kesaksian hidup kita telah mencerminkan kesaksian yang jujur, baik tentang diri kita, tentang sesama kita, dan tentang Allah yang telah menyelamatkan kita? Bagaimana perasaan kita jika kita melakukan saksi dusta? Biarlah Tuhan selalu menyertai kita dan juga mengajar kita untuk semakin menyuarakan kebenaran dan semakin takut melakukan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat teduh selesai. Sebelum masuk ke pokok doa, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini pokok doa ada dua. Yang pertama yaitu agar umat mampu dan berani menyatakan hidup yang jujur. Yang kedua, mendoakan BPK Penabur Cicurug agar segenap insan pendidikan, baik pengurus, guru, dan murid,
mampu menyatakan nilai-nilai Kristiani dalam hidup keseharian. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau didoakan? Yang sakit, Pak. Yang sakit. Ya. Baik. Istrinya Pak Samosir itu baru tuh. Baru berutuh. Ya. Depannya siapa ya namanya? Hotma Berutu. Siapa Bu? Ibu Hotma Berutu. Terus Misda Pandiangan. Ibu Misda. Mama Kesya. Terus Pak Tan pemulihan. Terus Dokter Victor. Terus Saudara Reza Purba. Dan yang mendampinginya juga harus didoakan. Baik. Setuju. Jangan lupa yang baru lahir kemarin, Pak. Keluarga Laba Situmorang. Putra apa putri, Bu? Itu adik si Panja bukan di Ci. Putra. Laki-laki Kakaknya lagi siapa ya, Bu? namanya, Ci? Iya, Pak, iya, laki-laki. Oke, siap. Bukan Ci. Kakaknya siapa namanya? Paja. Oh, benar, adiknya si Pajak ya, yang kelas aku. Paja Situmorang. Pajak namanya. Bukan, Pak, itu kakaknya. Paja mah anaknya, Pak. Oh iya, iya. Namanya keluarga Laba Situmorang. Oh iya. Baik, cukup Bapak Ibu. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Kami juga bersyukur sampai saat ini masih bisa bersama-sama untuk bersekutu dan menaikkan doa syukur kami. Kiranya setiap doa yang kami panjatkan berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu dapat menyatakan kebenaran, walaupun terkadang apa yang kami lakukan mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Biarlah apa yang kami nyatakan tentang kebenaran menjadikan kami semakin dikuatkan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pengurus, guru, dan juga murid di PPK Penabur di Curug. Kiranya mereka mampu menyatakan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Sertai juga setiap usaha para pengurus dan guru BPK Penabur untuk dapat menjadikan BPK Penabur semakin maju, baik dalam iman, pendidikan, maupun dalam pelayanan. Juga sertai dan berkati setiap program maupun rencana yang sedang berjalan maupun yang sedang dalam perencanaan. Kiranya dengan berkat dan penyertaan Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit maupun yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Misda Pandiangan, Saudara Reza Purba, Dr. Victor, juga Ibu Hotma, dan dan saudara kami yang saat ini juga nuat Bapak Tan Yunus yang dalam pemulihan. Bila Tuhan mau jamah dan urapi sehingga mendapatkan kesembuhan karena penyertaan-Mu. Kami juga serahkan keluarga yang mendampingi, ya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga semakin dikuatkan untuk mendampingi orang-orang yang dicintai, yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan.
Kami juga berdoa untuk keluarga dari Laban Situmorang di saat ini sedang berbahagia dikaruniakan anak seorang putra. Ialah dalam kebahagiaan ini Tuhan sendiri yang menyempurnakan, dan dialah semakin dekat denganmu, karena berkat yang diberikan ini hanya asalnya daripadamu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pekan doa malam ini sudah selesai dan kami serahkan kembali ke Bapak Pendeta Samuel. Monggo Pak, mungkin ada pengumuman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus atas renungan yang telah disampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Khususnya ketika kita sudah semakin dekat dengan hari Pentakosta. Nah, karena sudah semakin dekat maka besok Bapak Ibu, besok itu akan jadi rangkaian dari pekan doa kita yang terakhir dilaksanakan secara hybrid pada pukul 18.30 gitu ya Bapak Ibu. Besok itu kalau hari ini kita kan jam 7, besok itu pukul 18.30 di ruang secara hybrid. Jadi dilakukan secara online maupun secara onsite. Yang onsite ada di ruang Ayub atau yang biasa kita kenal dengan ruang AKP seperti pada hari pertama. Lalu secara online lewat link Google Meet yang seperti saat ini. Gitu ya. Untuk besok pukul 6:30 bahan renungan diambil dari Ulangan 5 ayat 21. Yang akan bawa adalah saya sendiri gitu ya. Juga Bapak Ibu diingatkan bahwa pada hari Minggu ada persembahan syukur tahunan tanggal 28 Mei gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara ini untuk mengumpulkan persembahan baik secara transfer maupun secara tunai ya. Transfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini maupun secara tunai dengan dibawa ke kebaktian umum Minggu tanggal 28 di amplop yang telah diambil minggu kemarin atau mengambil amplop yang dituliskan persembahan syukur tahunan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan amplop, bisa membawa dana persembahannya, bisa mendapatkan amplopnya di meja penyambutan, atau kalau memang mau menyiapkan dari rumah, bisa amplop dengan amplop putih dituliskan persembahan syukur tahunan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan dalam bentuk hasil bumi, sudah kita mulai pengambilannya, barang-barangnya, dan juga Bapak Ibu disarankan untuk kalau mana besok gitu ya, takutnya nggak terjangkau untuk diambil, bisa diantar ke gereja dengan berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping di wilayah yang tertera berikut ini. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan untuk ibadah syukur besok pada pukul 11 siang di rumah almarhumah Ibu Mimi Utami pada pukul 11 ya. Lokasinya di Desa Purwasari, RT 1 RW 4 di Cicurug, Desa Purwasari di situ ya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Untuk Komisi Dewasa ada mabar tanggal 31 Mei jam 5 sore di ruang RUT atau tempatnya di ruang Lacia di sebelah Pastori. Ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk pengumuman? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, jangan lupa Bapak Ibu besok itu pukul 6:30 malam ya. Jadi pada pukul 6:30 baik secara onsite maupun secara online ya Bapak Ibu, untuk yang rangkaian doanya secara onsite dengan secara online pada pukul 6:30 malam. Link untuk yang online akan di-share di WA group masing-masing wilayah, dan juga Bapak Ibu tayangan ulang dari persekutuan kita dapat Bapak Ibu saksikan di kanal YouTube GKI Cicurug yang bisa Bapak Ibu subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi besok Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat ataupun beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pandey. Malam Semuanya. semuanya.